Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tutorial kemarin, yaitu bagaimana cara mengintegrasikan kode igniter 4 dengan template admin LTE 3. Tapi untuk sebelumnya, kemarin kan saya sudah menjanjikan bagaimana cara menginstal kode igniter 4 kode igniter 4 dengan menggunakan komposer. Bisa dilihat dari ini dokumen resminya. Kita ke installation untuk menginstal menggunakan komposer, installation. Nah, kita perlu ini program komposer. Download dulu, silakan download dulu program komposernya. Tapi sebenarnya kemarin ada yang kelewat, lupa saya. Untuk ini, ketika menjalankan running aplikasi ya, ini kan pakainya PHP Spark Server nih, running up your app PHP server. Sebenarnya ini tuh memerlukan kita menyeting path environment PHP-nya di settingan sistem kita. Oke, sekarang saya akan mencoba kasih bagaimana cara setting path environment terlebih dahulu ya. Nah, silakan teman-teman pakai web server, kalau nggak salah SAM atau Laragon atau mungkin dari PHP yang download singlenya bisa. Di sini saya akan mengambil file yang SAM-nya. Nah, kita kebetulan saya install SAM-nya di data D ya, data D. Oke, masuk ke folder SAM, terus kita ke folder PHP. Nah, sini ada terlihat php.exe. Nanti path ini yang aktif di direktori ini tuh kita yang diambil. Kita copy saja ini address bar di file explorer-nya, kita copy, kemudian kita ke environment variable, di pencarian saja biar cepat, nah ini udah keluar. Kita ke environment variable, terus ke sistem variable, terus di ini path kita edit. Sebenarnya kalau nggak salah saya sudah pernah menambahkan. Nah, ini sudah menambahkan. Ini kita tambahkan sini, kemudian tadi tak dulu nggak apa-apa. Kita new, terus kita pastakan sini. Nah, klik OK. Nah, kita sudah setting path environment variabelnya. Terus kita bisa mengecek apakah itu sudah tersetting apa belum, masuk ke environment variabelnya PHP-nya dengan membuka ini cmd di Windows. Kemudian kita ketikkan pp minv. Kalau sudah tersetting environment variabelnya, bisa nanti keluar muncul. Di sini saya memakai PHP versi 74.19. Langkah pertama itu harus setting path environment variable dahulu. Kemudian lanjut tadi kita di folder latihan, kita mau install komposer. Ini checklist saja nggak apa-apa. Ini dicek installnya secara default. Nah, nanti ketika sudah setting path environment variable-nya, nanti ini akan otomatis terisi. Tapi kalau belum, nanti biasanya ini disuruh ngisi manual masih kosong. Kemudian kita next. Ini terlihat konfigurasinya. Install DC, ini yang PHP-nya ngambil di data DSAM tadi. Install. Finish. Seperti biasa,
Kita masuk mode CMD dengan klik di sini di address bar file explorer, ketik CMD. Nah, kemudian kita bisa menginstal ini langsung lewat Composer. Ini Composer installation. Ini untuk perintah command line-nya, Composer create project, coordinator app starter, project root. Tapi ini nanti yang ini project root ini bisa disesuaikan dengan nama project foldernya apa kayak gitu. Bagi kalian mau custom apa mau di custom mau diganti bebas terserah kalian. Ini saya diganti misalkan admin LTE, klik enter. Ini nanti tergantung koneksi internet kalian untuk menginstalnya. Oh, ini ada yang salah. Oh, settingannya ada yang kurang. Ini ekstensi NTL ini harus diaktifkan nih. Nah, to enable extension di file ini .php ya. Berarti kita harus mengaktifkan extension php.ininya dulu. Tadi kan di data D, kemudian sum mana sum ini php, terus php.ini. Nah, ini saya pakai Notepad++. Kita pencarian saja, saya Ctrl F, klik INTL. Nah, ini ekstensinya. Terus kita ini hapus titik koma di depannya, kemudian save, close. Coba kita run lagi. Oh, ini sudah terdeteksi bahwa project dengan folder admin LTE-nya itu sudah ada. Jadi terpaksa kalau sudah error begini kita ngulang dari awal. Ini dihapus dulu filternya tadi. Terus kemudian biar nggak usah ngetik ulang tuh, kita di ini ya, di tombol keyboard tekan arah atas, nanti komen seperti yang sudah kita ketikkan file history, ketikan perintah historinya, enter. Sembari menunggu instalnya tadi, kita cek admin LTE 3, admin LTE 3 33. Coba klik ini. Oh, ini tampilannya. Kita back, kita ke ini aja. Mana ya ini? Di file di reponya saja langsung. Atau ini aja, lewat sini aja biar kita download file zipnya aja langsung. Berarti ini ya, admin lte.io. Kita download filenya, kita diarahkan ke repo GitHub-nya, kemudian kita klik ini source code.zip, file asetnya saya taruh sini, kita save. Oh, ini sudah kelar. Ketika sudah kelar, nanti ini nama folder projectnya ini yang tadi saya install lewat Composer admin LTE. Kemudian kita masuk folder admin LTE-nya, cd admin LTE. Kita clear dulu screen dari CMD-nya, terus clear saja.
Nah, kita coba jalankan PHP Spark Server kayak gini bisa. Tapi jika teman-teman ingin ganti port ini bisa. Misalkan teman-teman mau custom portnya, kita Ctrl C, ini Ctrl min C untuk stop. Ini bisa pakai PHP Spark, terus min port, terus kita kasih sekarang pakai port 83. Nah, nanti kita bisa mengakses di ini pakainya port 83, localhost 83. Nah, ini tampilan awalnya. Ini download yang template sudah komplit, dan kita ekstrak here aja ya. Kita coba buka tadi hasil ekstraknya. Kita masuk ke ini, kita buka ini yang starter template. Nanti kita akan menerapkan template admin ET ini di kode tempatnya. Nanti kita bagi-bagi, ini untuk yang nanti di bodinya, terus ini yang nanti di bagian navbar dari halaman ini, dari tulisan home, kontak, terus ini sebarnya sampai ini yang notifikasi chatnya, ini nanti ikutnya navbar. Yang di samping ini ikutnya sidebar. Untuk langkah selanjutnya kita copy untuk file asetnya dulu. Jangan kita ini dulu, ini aja. Kita buka ini file HTML, statis HTML nya, sama pakai text editor lain, ini Sublime. Bisa membedakan nanti Sublime. Terus yang nanti di ini saya pakai Visual Studio Code. Ini yang kita instalasi pakai Composer. Oh iya, pada kode Igniter 4 nanti untuk file ibarat konfigurasi dari database base URL ini nanti di file.env ya, di sini. Nah, ini base URL itu di sini, bukan di ini. Kalau dulu kan di C3 masuk di aplikasi, terus config, terus database, ya kan, biasanya kan di sini kayak gini. Nanti di C4 untuk secara biar kita ngikutin panduan dokumentasi resminya, kita pakai konfigurasi yang pakai env saja. Jadi nanti settingannya tuh di sini. Terus ini nanti usahakan kalau ini masih tahap development, ini diganti menjadi development. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti kita coding terus ada yang error, kita tahu nanti menampilkan errornya itu apa, bisa berubah kode barisnya, barnya apa, dan segala macam. Nah, ini database ini di sini, terus name-nya apa, misalkan ini bisa diblok, terus kontrol garis miring untuk mengaktifkannya, komen ctrl garis miring. Karena kita
belum nanti untuk berhubungan database nanti kita close dulu. Oh kita belum ini, kita save dulu. Setelah save, oh iya kita kan tadi custom port ya, portnya 83 kalau nggak salah, harus ada settingan lagi di mana ya tadi ya, app. Nah ini base URL di sini tuh kita ganti, karena kita custom port pakai 83, kita di sini ganti 83. Terus ini biar ini SPFP nya nggak ada, kita buang saja nggak apa-apa. Save. Udah. Sekarang kita coba ini tampilan awalnya kan ini tadi. Sekarang ini tampilan default code, tampilan standar default code Inter 4. Ini kita coba ganti dengan tampilan admin LT3 yang seperti ini, yang template starternya, static HTML-nya. Pertama kita untuk code ini kan aplikasi berjalan kan biasanya melalui routing dulu. Kita cek routingnya dulu. Routingnya tuh masuk kemana? Perlu diingat. Jadi setiap kita menggunakan framework coding editor, kita pasti harus masuk cek ketika ini aplikasi ini berjalan. Ini kan routingnya kayak gini, berarti kosong ini URL-nya, akhirannya bisa kosong atau pakai selesai gini, nanti otomatis hilang. Ini pasti ada settingan routingnya, defaultnya tuh apa, pertama masuk tuh routingnya kemana. Kita bisa dicek di app, terus folder config, terus ke root.php. Sini default controllernya home, default metodenya index. Ini bisa disetting di sini, atau mau pakai kalau routing sini juga bisa sini. Nanti untuk sekalian belajar routing nanti ketika penerapan di aplikasinya, aplikasi kita bikin aplikasi code. Nah, nanti ini bacanya berarti ini home nama controllernya, nama controllernya, terus index ini nama fungsinya, dan ini penulisannya harus huruf besar ya, yang controller ini nggak boleh huruf kecil. Kalau huruf kecil nanti nggak bisa error. Kalau function ini baru huruf kecil. Coba kita buka controller home. Ini akan mengembalikan returnnya di welcome message. Kita buka view welcome message. Nah, kita copy dari sini saja, ini file statis HTML-nya di ctrl-a, ctrl-c, terus ke sini ctrl-a, ctrl-v, paste sini, kemudian kita save. Coba kita reload di halaman ini. Ini tampilannya sudah berubah, tapi masih kacau, nggak seperti yang di sini, ini belum rapi. Karena kenapa? Karena ini banyak file, terutama file asetnya yang nggak kepanggil file aset, kayak file CSS-nya, file JavaScript-nya. Nah, kita bisa cek lewatnya di konsol ini. Nanti diklik kanan, terus inspect element. Nah, kita tahu nanti, oh ini banyak yang error nih, 4040 font, artinya tidak ditemukan. Bahwa file CSS itu tidak ditemukan. Ini file almi.css, ini localhost di line 15. Kita bisa klik tadi, nanti keluar sini. Kenapa ini nggak ditemukan? Karena kita belum memasukkan file asetnya. Coba kita masukkan satu-satu. Ya, kita pertama masukin file asetnya dulu di admin LT3. Tadi kan kita cek hanya perlu di folder disk sama plugin ini, plugin disk, berarti cuma 2 folder saja, plugin sama disk. Kita blok dua-duanya, diklik kanan, copy, masukkan ke tadi folder project admin LT3-nya, terus ke public. Biar kita nanti mudah, kita bikin file baru lagi, bikin folder baru lagi, namanya aset. Paste di dalamnya.
masih proses ngopi. Kita coba reload. Ini pertama ya, ini almin.css, kita buka. Ya teman-teman, nanti kalau usahakan kalau ngoding itu yang rapi. Kalau codingan rapi itu enak, kita bisa tutup tag kayak gini. Nah, kan rapi, jadi kita bisa ditutup kayak gini. Nanti kita scroll bawahnya tuh mudah, banyak banget. Tapi contoh ini misalkan codingan yang rapi itu kayak gini, yang harusnya misalkan ini tag almin.ul, di dalamnya folder ini tag nav, tapi kalau kita sejajarkan kayak gini, ini nggak bisa ditutup navnya, bisa ditutup tapi kayak gini rusak, nggak ke bawah semuanya kayak gitu. Tapi kalau rapi kayak gini, nanti kita undo lagi. Oh, adanya kebanyakan. Ini kan tag elemennya masuk sini tadi, mana? Nah, kalau ini tadi itu scrollnya banyak banget. Ini navbar masuk kayak gini rapi. Ini lurus ke sini, ini ada lainnya. Kita bisa ditutup kayak gini. Nah, nanti kita pecah-pecah, nanti dijadiin satu file biar nanti lebih dinamis. Ini nanti untuk yang sidebarnya yang tadi saya bilang, untuk yang bagian mana ini kiri, terus yang atas ini yang navbar, yang bagian atas dari home, kontak. Sekarang kita tadi apa, almin.css, ini yang error almin.css. Ini sebenarnya hampir sama di kode igniter 3. Kita blok dulu, di cut dulu ya biar mudah. Ctrl X, terus kita bikin tag PHP. Kita biasa klik base URL seperti kode igniter 3. Nah, karena tadi kita file masukkan di folder asset, kita bikin file namanya asset. Bikin assets, masukkan sini, terus kita paste sini. Nah, kita coba save dulu. Harusnya yang ini nggak error nih, harusnya ya. Reload, ini yang ini nanti berkurang nggak error. Kita reload dulu. Nah, kan ganti jadi admin.lt.min.css. Ini di line 17 nih, bisa titik 2 terus ini ada lainnya. Coba kita lihat line 17. Ini line 17. Ini di-cut saja seperti biasa, ganti base URL, coba kita ke bawah. Ini file CS nya juga, base URL asset master Ctrl X, base URL assets, paste sini. Sekarang coba kita reload. Nah, ini sudah keluar tampilannya, tapi belum sempurna, masih ada yang error. Ya kan, ini berarti gambar sini nih, yang gambar orang sama gambar logo admin LK ini belum. Ini bisa dicek di line berapa, line 71487, line 71 kita cek. Line 71 ini buka di dalam sini. Nah, ini biasa Ctrl X, cut dulu, kita masukkan base URL assets ke sini. Coba kita save, udah.
kita reload. Masih belum, ada yang lagi diam line mana, left and line 87. Nah ini line 87 ini, bawahnya ada lagi. Nah, coba kita cek. Oh ini lagi nih, biasanya ini kan EMG yang perlu aset gambar. Cara baik lagi, lagi. Coba kita reload dulu. Nah ini ada lagi, ini logo di line berapa, 164 sama 173. 164 kita tutup dulu yang ini ya, nafnya ya. Berarti 164 ini area sini di sidebar. Oh ini biasa cut Ctrl X paste URL asset paste. Lagi ini biasa paste URL asset paste. Udah, kemudian kita reload. Nah ini udah nggak ada yang error, cek konsolnya nggak ada, bersih. Nah ini hampir persis sama yang file start saya buat tadi. Setelah itu kita coba pecah-pecah, dibikin template seperti yang awal kita kemarin bikin yang dulu. Yang dulu kan kita bikin yang mana ya, yang template latihan kemarin, yang ini kalau nggak salah kita bikin nih yang CMD, masuk ke mode CMD nya. Enaknya kita kalau ini bisa menjalankan, tapi untuk menjalankan yang file ini yang kemarin kita dibedain portnya supaya nggak tabrakan. Bebaspak server port ini katakan 85. Coba yang kemarin kan ini kan, ini karena saya portnya belum diganti nih. Yang kemarin ini kan nanti kita dibagi-bagi, coba yang kemarin kita buka pakai ini atom. Ini makanya kan kita bikin nih base nya dulu, layoutnya, kerangkanya dulu, sama di ini kita tutup dulu. Ini kita bikin layoutnya dulu, dibikin folder layout, terus bikin file lagi namanya base, terus bikin lagi untuk navbarnya, navbar.php, terus bikin lagi sidebarnya. Udah, kemudian yang ini kan untuk sidebar ini. Sini nanti kontennya ini bawah, kita di copy aja ini ke semua. Ctrl A ke base untuk kerangkanya. Cuma untuk nanti di navbar ini sama sidebar kita pecah, kita ganti. Navbar kita pakai include this, include
layout dulu ya, terus navbar. Karena ini kan dari view masuk folder layout terus navbar. Sama di sidebar juga kita bikin pakai include. This include out sidebar. Kemudian ini pindah Ctrl X, kita taruh di navbar sini. Nah ini ngarap ini, sini navbarnya ketutup, ininya di atasin, jadi ya tutup. Terus tadi di sidebarnya juga biasa Ctrl X, terus ke sidebar taruh sini. Setelah itu ini konten kemarin kita bikin pakai render ya, kalau nggak salah kita cek tadi di sini kemarin layout terus base. Ini kan ini bukan ini yang konten, ini render section konten untuk nanti isi yang dinamisnya. Nah kita dibikin pakai render. Ini untuk namanya ini bisa bebas sekalian ya, mau dibikin apa, mau konten, mau isi, mau apa, terserah bebas. Contoh misalkan saya mau beda yang kemarin, misalkan saya bikin con saja, con. Nah terus nanti karena itu tadi, coba ini kan banyak banget ya, kita ambil kontennya saja, ini di apa, di cut yang konten wrapper ini dimasukkan sini, paste, lagi rapi, blender ke bawah lagi. Nah ini kan kalau di reload ini kan masih ini, mana tadi ini. Nah ini kan karena belum mengextend ke layout yang sudah kita buat tadi, kita harus di extend dulu. This extend, masuk ke layout base. Nah kemudian ini bikin tag untuk menandai bahwa ini tuh area yang di render, this render. Nah yang seperti kemarin ini bahwa ini tuh ini area yang di render sih, salah, area yang di dinamis ini kontennya nanti di section, maksudnya salah tadi, di section kan mengerender section, di section. Nah nanti ini ditutup juga, this and section. So ini nanti diisi isinya sesuaikan yang sudah dideklarasikan, didefinisikan di base. Ini kan kita namanya con, berarti ini diganti con. Nah, ini kan jadi lebih ringkas tadi yang Bapak maksud tadi. Coba kita reload. Nah sudah seperti template. Nah, kemudian saya mau nyoba ini tak sederhanakan. Ini yang chat kita hapus, notifikasi juga kita hapus, sama sidebar ini kita hapus. Yang chat dulu coba, sama ini home kontak coba kita hapus. Kita perhatikan navbar, dibuka dulu. Nah ini berarti home kontak,
kita bisa custom ini kan left navbar link, berarti yang bagian left ini. Kalau right berarti nanti bagian kanan. Kita bisa hapus ini. Kalau mau custom nanti otomatis ini di sini tuh hilang. Nah, oh salah, ini ikut hilang ya, yang untuk minimesnya, berarti yang dihapus di sininya. Ini kan maksudnya yang button bar ini nanti hilang. Ini kan buat minimes ini. Terus kita coba ini yang chat sama notif kita hapus juga, berarti yang direct. Chat sama notif, ini message start, message end, kita bisa hapus lewat sini. Oh, ini message drop down menu, salah ini. Ini bisa ditutup. Nah, ini notifikasi sudah ditutup karena kita akan menghapus dua tadi, yang message sama notif. Intinya kalau nggak hapus kita harus tahu tag dari yang ini sampai tutupannya, harus tahu tag HTML nya. Kita hapus. Kalau codingan rapi sih enak, kita bisa nutup kayak gini. Yang belen tuh kalau nggak rapi, kita harus nyari tagnya, tutupnya mana sampai mana. Ini kita bisa hapus juga. Nanti kita save, Ctrl S. Jadi ini yang chat sama ini nanti hilang, kita reload. Nah, sekarang ini yang sidebar ini kita kan nggak akan menggunakan ini. Sidebar, nah ini kontrol sidebar item, ini juga bisa kita hapus. Sama search-nya mungkin ya. Oke, search-nya juga, search kita hapus juga. Search seperti ini, navbar search ini dari ini aja kita hapus juga. Kita sederhanakan, reload. Coba kita ini tulisan admin RTN nya kita ganti dashboard, berarti ini kan di bagian navbar. Nanti kita masuk ke navbar, bagian sidebar. Maaf, ini kan admin RTN di samping kiri ini, berarti ke sidebar. Ini bisa kita ganti dashboard, Ctrl S, reload. Dashboard. Terus kita misalkan mau bikin link lagi, kita bikin link starter saja. Ini yang starter pack kita hapus saja, berarti kita ini yang sidebar menu, ini yang mulai starter pack kita tutup. Ini simple link. Untuk starter pack kita hapus saja, kita sederhanakan, S, reload. Link ini kita ganti namanya, misalkan data. Saya mau bikin link lagi, copy aja dari sini nggak apa-apa, tapi ngopinya semuanya lah, dari tag pembuka sampai tag penutup, paste di bawahnya. Banyak banget salah ngopi saya. Copy lagi, ulangi, Ctrl C, Ctrl V. Ini katakan kita ganti user, ganti juga ikonnya. Coba dua juga. Untuk new kita coba hapus. Bisa pencarian otomatis. Untuk new-nya kita hapus ya, ini label new-nya. Sama di ini juga. Kita rapikan. Ctrl S,
Alexander Peace. Coba kita ganti admin. Nah ini. Nah, udah tutorial untuk penerapan coding inhibitor dengan template admin LT3 cukup di sini saja. Coding 4 ya. Nanti ini aksi lanjut kita akan buat video tentang login dan register beserta nanti database-nya. Nanti kita akan berkenalan baru yang kita pakai database ini, modeling data. Kita pakainya nanti nggak pakai ini ya, nggak usah pakai yang fitur baru, bukan pakai query builder, tapi pakai ini. Kalau di Laravel namanya Eloquent, kalau di CI namanya coder namanya apa ya, intinya pakai ini kok yang coder model lah, modeling data, pakai modeling data. Kalau di Laravel sih namanya Eloquent, tapi kalau di Uniter namanya modeling data. Next kita akan pakai itu sampai nanti pembuatan database-nya kita pakai apa? Ini pakai migration sama nanti kita bikin seedingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.